Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Sherly Kusturika Andriani, dengan NIM 501342774 dalam kegiatan diskusi 4 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar. Pada diskusi kali ini, kita akan membicarakan masalah teknologi informasi dan komunikasi. Pertanyaannya di sini, dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Sebutkan langkah-langkah konkret yang telah Anda lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam peningkatan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas, serta sejauh mana Anda melihat dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar. Anda bisa memaparkan hasil pemikiran dan pengalaman Anda, yakni diimplementasi di kelas secara langsung terkait diskusi dalam bentuk video. Menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran. Dalam era perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK yang pesat saat ini, integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi kebutuhan penting di pendidikan dasar khususnya di SD. Sebagai guru SD, saya berupaya memastikan bahwa penggunaan TIK tidak hanya sebatas sebagai alat bantu saja, tetapi benar-benar mendukung pencapaian kompetensi siswa, meningkatkan kreativitas, serta memperdalam pemahaman konsep mereka. Nah, langkah-langkah konkret yang telah saya lakukan untuk mendukung pemanfaatan TIK khususnya di SD, yang pertama, saya akan melakukan perencanaan pembelajaran tentunya berbasis TIK. Sebelum mengajar, saya merancang RPP yang memuat pemanfaatan media digital, baik itu seperti PowerPoint, interaktif, video pembelajaran, atau penggunaan learning aplikasi misalkan Wordwall, Kahoot, ataupun Quizzes agar siswa lebih tertarik dan terlibat secara aktif. Yang kedua, pemanfaatan platform pembelajaran digital. Saya menggunakan Google Classroom atau WhatsApp Group untuk membagikan materi, tugas, serta memberi ruang bagi siswa untuk berdiskusi secara daring, terutama ketika ada kegiatan di rumah ataupun pembelajaran campuran atau blended learning. Ini biasanya juga saya lakukan untuk memberikan pekerjaan rumah kepada siswa dalam pemanfaatan platform pembelajaran digital. Langkah selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek dengan TIK. Dalam beberapa tema, saya mengajak siswa membuat produk digital sederhana. Contohnya seperti poster digital menggunakan Canva atau presentasi singkat dengan PowerPoint. Nah, kegiatan ini tentunya dapat melatih keterampilan berpikir kreatif, kolaboratif, dan tanggung jawab siswa. Langkah yang keempat, yakni dengan adanya pendampingan dan literasi digital. Saya secara bertahap membimbing siswa mengenal etika penggunaan internet, cara mencari informasi yang benar di internet, dan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk belajar bukan hanya sebagai hiburan semata. Dan langkah yang terakhir tentunya kolaborasi dengan guru lain. Saya sering berdiskusi dan berbagi praktik baik dengan rekan guru lain untuk menemukan strategi baru dalam penggunaan TIK yang sesuai dengan karakter siswa di sekolah. Itulah kelima langkah yang saya gunakan di kelas, implementasi di kelas di SD Negeri 4 Karangsari, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, dari beberapa langkah tadi, tentunya pada saat implementasi di kelas, saya melihat terdapat dampak positif dan tentunya ada beberapa tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar ataupun di lingkungan sekolah saya. Dampak positif yang saya amati dan yang pernah saya lakukan di sini, satu, siswa lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran.
Yang kedua, peningkatan kreativitas dan kemampuan presentasi secara digital. Ketiga, pemahaman konsep terutama dalam mata pelajaran tertentu, misalnya saja IPA ataupun IPS, menjadi lebih mudah karena visualisasi dan simulasi yang menarik. Dan yang terakhir, siswa dengan pembelajaran digital ini akan terbiasa belajar mandiri dan eksploratif melalui media digital. Selain dampak positif yang pernah saya amati, yang pernah saya alami, tentunya terdapat tantangan, pada saat saya implementasi. Nah, di sini beberapa tantangan seperti contohnya keterbatasan perangkat pada sebagian siswa. Ada beberapa siswa yang tidak, membawa HP misalkan seperti itu. Nah, akses internet di sekolah yang tidak selalu stabil dan perlunya pengawasan lebih agar siswa tidak terdistraksi oleh konten non pembelajaran. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut tentunya ada beberapa solusi yang telah saya lakukan. Jadi untuk mengatasi hal-hal tersebut, saya berupaya melakukan pendekatan inklusif kepada anak-anak yang, tidak membawa alat-alat TIK tersebut. Nah, dari pendekatan tersebut saya melaksanakan pembelajaran bergiliran menggunakan perangkat sekolah, serta memberikan bahan belajar yang bisa diakses tentunya secara offline. Jadi saya menyediakan beberapa perangkat pembelajaran yang sudah saya ajarkan tadi, tapi berbentuk offline. Itu salah satu solusi kami. Nah, secara keseluruhan, integrasi TIK di kelas saya, telah memberikan dampak positif dalam membangun budaya belajar yang aktif, kreatif, dan relevan dengan tuntutan zaman. Meskipun masih perlu peningkatan pada aspek infrastruktur dan literasi digital guru maupun siswa. Sekian, terima kasih atas, paparan saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.